Uncle Mark. Hai guys, kembali lagi bersama gua di MVT21. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Sudah lama sekali ya kayaknya nggak upload. Sorry guys, aku juga punya kesibukan lain di dunia nyata, jadi mohon maaf kalau uploadnya lama, hehe. Jadi kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berlabel Based on True Event alias berdasarkan kisah nyata dari sang penulis naskah. Film ini berjudul The Stranger Pray at Night tahun 2018. Sebenarnya ini tuh yang kedua dari sequel The Stranger, tapi nggak apa-apa, langsung aja yang kedua. So, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Di awal film kita akan melihat seorang kakek nenek yang tinggal di sebuah rumah sampai tak lama setelahnya ada seseorang mengetuk pintu mereka. Saat dicek keluar ternyata tidak ada siapa-siapa. Ternyata di belakangnya sudah ada seseorang yang berhasil masuk ke dalam dan kemudian ia langsung menusuk si nenek. Dari sini film pun baru dimulai. Selanjutnya kita akan disuguhkan sebuah cerita keluarga kecil yang hendak pindah ke suatu trailer park terpencil yang jauh dari kota, terletak di dekat danau Gatlin di Kalida, Ohio. Keluarga kecil ini terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak mereka yang cewek cowok yang masih ABG. Nah, jadi ceritanya mereka ini mau pindah karena pengen kehidupan baru untuk anaknya yang cewek. Because anaknya yang cewek itu nakal, kayak suka ngerokok, main malam, nilai jelek, suka bolos, dan pergaulannya gak sehat banget. Sebagai orang tua jelas khawatir dong ngelihat kelakuan anaknya kayak begitu. Akhirnya mereka memutuskan pindah demi kebaikannya meskipun anaknya yang cewek sebenarnya nggak mau. Ya intinya dia kayak nggak ikhlas gitulah. Lihat deh mukanya. Karena masih siang sore masih ada cahaya matahari. Namun setibanya mereka di sana pada malam hari dan berniat menemui Paman Marvin di kantornya, keadaan sepi banget seperti nggak ada penghuni. Lalu Cindy si ibu langsung mengambil kunci setelah membaca surat yang tertulis di atas meja. Padahal surat itu bukan Paman Marvin yang nulis, melainkan stranger, entahlah siapa yang menulis. Karena capek, mereka pun langsung masuk ke rumah dan duduk santai sambil berniat bermain Uno bersama. Namun tak lama setelahnya, ada seseorang yang sedang mengetuk pintu. Pas dibuka, ternyata itu adalah seorang wanita yang wajahnya ditutupi kegelapan. Wanita ini menanyakan seseorang yang mereka bahkan gak tahu dan gak kenal. Cindy yang merasa bingung hanya beranggapan kalau wanita ini tersesat dan minta maaf karena ia tidak tahu siapa yang sedang dicari. Kemudian wanita misterius ini pun pergi. Sementara di dalam, sang ayah menyuruh Kinsey berhenti bermain HP dan ikut main Uno bersama yang lain. Sayangnya perkataan sang ayah malah membuatnya marah dan pergi keluar sendirian di malam hari. Melihat hal itu, ayahnya menyuruh Luke sang kakak untuk mencari adiknya, yang kemudian tanpa berat hati Luke langsung pergi menemui adiknya. Luke berhasil menemui Kinsey dan mereka berdua di kegelapan malam berbincang-bincang dan bercanda seperti layaknya kakak adik yang sedang akur. Mereka terus berjalan tanpa rasa bersalah menyusuri pondok dan menemukan trailer dengan pintu terbuka. Ya, namanya juga anak remaja, mereka pun penasaran dan ingin masuk. Pas masuk, keadaan di dalam benar-benar gelap gulita kayak kehidupan. Dan setelah penelusuran singkat tanpa sengaja, mereka menemukan mayat Paman Marvin yang sudah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dan sesaat setelahnya mereka mendengarkan suara aneh seperti ada seseorang di dalam rumah itu. Karena takut, mereka berdua pun cepat-cepat pergi. Sementara di sisi lain, ternyata wanita misterius ini datang lagi dong, ngetuk pintu dan nanyain hal yang sama. Intinya kayak gini, apakah kalian tahu Amelia? Ini misalnya. Nah, pertanyaan pas pertama juga kayak gitu. Padahal sama Cindy sudah dijawab kagak tahu. Dia malah balik lagi, mana tampangnya aneh banget. Udah dijawab dia langsung pergi gitu aja. Mukanya pun juga nggak kelihatan. Karena Cindy merasa takut dengan wanita ini, akhirnya dia berniat ingin mencari anaknya. Di scene lainnya, kedua anaknya malah bingung arah jalan pulang karena pondoknya gede banget dan mereka ngasal aja jalan-jalan berpikir nggak bakal terjadi apa-apa. Ternyata malah menemukan mayat Paman Marvin. Tak lama kemudian mereka sampai ke rumah bertepatan dengan kedua orang tuanya yang kebetulan juga keluar. Luke dan Kinsey menceritakan soal mayat Paman Marvin dan akhirnya mereka berempat pun pisah. Ayah dan Luke melihat mayat Paman Marvin sementara Kinsey dan ibunya di dalam rumah bersembunyi.
Sambil deg-degan dan shock abis ngelihat mayat Paman Marvin, Kinsey menyadari kalau keempat ponsel mereka ternyata sudah dihancurkan, yang tentunya supaya mereka biar nggak bisa nyari bantuan ke siapa-siapa. Dengan sedikit gemetaran, Cindy mengambil salah satu ponsel dan alhamdulillah masih bisa dipencet meskipun layar udah hancur. Lalu ia menelpon 911. Belum selesai ngomong, ternyata di belakang mereka ada penampakan model begini. Seorang wanita menggunakan topeng dan membawa pisau. Mereka kaget dong dan langsung bersembunyi ke ruangan. Akhirnya mereka berhasil bersembunyi lagi di kamar mandi. Sambil heboh dan ketakutan di saat-saat membagongkan ini, Kinsey punya ide dengan menjebol atap kaca kamar mandi untuk kabur lewat sana. Dengan bantuan ibunya yang mendorongnya ke atas. Ternyata si teteh topengnya juga gak kalah pinter. Dengan kekuatan superhero, si teteh berhasil menjebol dinding dan masuk ke dalam. Sementara Kinsey berhasil kabur, mamanya ikhlas dibunuh asalkan anaknya selamat dan disuruh lari jauh-jauh. Sementara di sisi lain, si ayah yang melihat dengan mata kepala sendiri mayat Paman Marvin, dia kaget dan langsung menelpon 911. Ternyata teleponnya sudah dirusak dan diputus kabelnya. Namun tiba-tiba ketika mereka hendak cepat-cepat kabur balik ke rumah, di depan sudah ada psikopat ajusi membawa kapak yang sangat mengerikan kayak hantunya Lasif tahun 2014. Mereka langsung mengunci pintu dan si ayah mencari pistol untuk alat pertahanan diri, sementara psikopat ajusinya terus-terusan meneror. Si ayah mengancamnya dengan sebuah pistol, "Pergi nggak loh? Kalau enggak, gue tembak pala lo sampai bunyi Shopee COD." Akhirnya ternyata dia beneran pergi. Ayah dan Luke pun kemudian cepat-cepat kabur. Begitu pula Kinsey yang sendirian mempertahankan diri. Ayah dan Luke berhasil masuk ke rumah dan mereka kaget melihat istrinya sudah meninggal dunia. Gak punya waktu lama-lama untuk bersedih, mereka langsung pergi untuk mencari Kinsey. Mereka menaiki mobil sambil terus-terusan berteriak memanggil Kinsey. Hingga tak lama kemudian mobil mereka nyungsruk setelah diserang dengan dilempari sesuatu. Sayangnya dari kejadian itu kaki atau entah perut sang ayah jadi terjepit, yang dimana keadaan ini menyulitkannya untuk segera kabur, sehingga ia menyuruh Luke pergi meninggalkannya. Dengan sedikit terpaksa, Luke akhirnya pergi dengan bersenjatakan pistol. Sesaat setelah Luke pergi, ajusi psikopat datang dengan lagaknya yang aneh. Ia menaiki mobil, menyalakan radio, dan hanya dia melihat si ayah kesakitan karena terjepit. Karena kesal dengan kelakuannya, si ayah mengumpat dan mengata-ngatainya, yang hal itu membuat ajusi psikopat ini marah dan langsung membunuhnya. Kemudian kita kembali lagi ke Kinsey. Dia terus-terusan diteror oleh ajusi psikopat dengan mengendarai mobil hendak menabraknya. Kinsey terus lari dan bersembunyi di sebuah lubang besi. Awalnya dia berhasil tidak ketahuan, namun ternyata Kinsey kabur dan memasuki salah satu trailer. Dia mendengar suara box kotak dan pelan-pelan menghampirinya. Yap, benar, Kinsey menemukan box mainan. Ia membukanya dan dalam hitungan detik si teteh psikopat muncul kemudian langsung menusuk kakinya. Untungnya Luke datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Kinsey. Luke hanya menakut-nakutinya dengan pistol tanpa cepat-cepat menembaknya. Aneh sih, ini kenapa nggak sekalian ditembak? Kalau si teteh ini mati kan setidaknya musuhnya berkurang. Malah Luke menggandeng Kinsey segera kabur menjauh. Mereka berdua masuk ke salah satu trailer lagi untuk mengobati luka Kinsey dan mereka lanjut kabur dengan berlarian ke sana kemari. Kinsey mengeluhkan kakinya begitu sakit membuatnya kesulitan berlari dan bolak-balik terjatuh. Luke kemudian menyuruh Kinsey bersembunyi di bawah rumah karena dalam keadaan kaki seperti itu akan membuatnya sulit bergerak. Sementara Luke lari ke kantor untuk menelpon 911 dan layanan rumah sakit terdekat. Sebenarnya Luke sudah berhasil menelpon 911, namun entah secara tiba-tiba sambungan telepon terputus, yang dimana lagi-lagi ini adalah ulah si teteh dan ajusi psikopat yang membagongkan ini. Luke adu gelut dengan salah satu mbak-mbak psikopat bertopeng wanita rambut pendek yang akhirnya Luke berhasil membunuhnya. Tapi tak berhasil membuka topengnya karena ajusi tiba-tiba datang dengan kapaknya. Mereka berdua kembali adu gelut sampai nyebur kolam yang ujung-ujungnya Luke berhasil diiris pada bagian belakang sampai membuat kolam begitu berdarah dan dia gelagapan gak ada yang nolongin. Dengan sangat alhamdulillah Kinsey datang tepat waktu dan menyelamatkannya untuk mentas. Kemudian Kinsey berlari untuk mencari bantuan.
Sesampainya di jalan besar, Kinsey bertemu dengan polisi yang tadi berhasil Luke telepon. Dengan shock, kaget, dan deg-degan, ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Tapi lagi-lagi si teteh gila ini datang membunuh pak polisinya. Kinsey masuk ke mobil polisi dan berusaha mempertahankan diri dengan menggunakan shotgun. Karena mobil nggak bisa dijalankan, si teteh gila tetap terus-terusan menyerangnya yang entah apa motif dan tujuan mereka melakukan itu. Akhirnya dari kejadian ini Kinsey bisa membunuh si teteh psikopat dan membuka topengnya. Saat Kinsey menanyakan kenapa mereka melakukan ini, si teteh hanya menjawab, "Ya apa salahnya melakukan ini dengan keadaan sekarat, gak waras kan?" Selanjutnya, Kinsey harus berhadapan dengan ajusi psikopat yang membawa kapak dengan topeng gak jelas ini. Pada scene ini mereka apruk-aprukan, tabrak-tabrakan mobil, sampai Kinsey terdorong jatuh. Kinsey mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, karena dari kejadian tabrak-tabrakan, bensin bercucuran jatuh. Tanpa rasa ragu, Kinsey mengambil korek di sakunya dan membakar mobil itu. Kupikir setelah ini film akan selesai, ternyata nggak semudah itu Ferguson. Ajusi psikopat masih bisa-bisanya nyetir mobil dalam keadaan terbakar dan sekuat tenaga mengejar Kinsey yang tak berdaya. Sampai di suatu jembatan, akhirnya Ajusi turun dari mobil padahal kulitnya sudah melepuh. Dia tampak sangat mengerikan dan langsung jatuh tak berdaya. Kemudian scene beralih ke ibu dan anak yang sedang mengendarai mobil sendirian di gelapnya malam. Sesaat setelahnya Kinsey melambai-lambaikan tangan meminta tebengan. Kupikir Ajusi sudah benar-benar mati, ternyata dia masih hidup dong. Si ibunya takut dan langsung masuk ke mobil. Untungnya Kinsey berhasil naik ke mobilnya. Dan parahnya Ajusi juga bisa naik ke mobil dengan membawa kapaknya. Mereka berdua adu gelut sampai akhirnya Kinsey dengan sekuat tenaga berhasil menjatuhkannya. Di penghujung film, tiba-tiba Kinsey sudah di rumah sakit bersama Luke yang sakit. Entah kapan Luke diambil dari rumah klub, tapi yang jelas mereka berdua berhasil selamat. Namun, seperti film-film horor yang membebankan pada umumnya, gak afdol rasanya kalau ending film gak dibikin ngegantung dan pinisirin. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu lagi dong. Kenzie yang udah deg-degan sampai gak jadi minum karena takut. Dan film pun tamat. Gimana? Sangat menakutkan sekali bukan? Kalau bahas soal psikopat emang gak usah lagi ya ditanya motif atau tujuan mereka apa melakukan itu. Karena pada dasarnya mereka tuh emang gak punya tujuan apa-apa ngebunuh orang. Udah kayak hobi bagi mereka, seperti ada kepuasan tersendiri gitu ngebunuh orang. Dan parahnya kisah ini berdasarkan kisah nyata. Jadi ini bener-bener pernah terjadi di pengalaman si penulis naskah. Nah, ngeri gak tuh? Di sepanjang film kita nggak pernah dikasih tahu apa alasan 3 psikopat ini melakukan tindak kekejian itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.